Walah, pasti ini gadis cantik yang bernama Rere. Nyonya Ayong terdengar kesulitan menyebut nama Rengganis. Rengganis, gadis cantik berambut lurus berwarna hitam pekat itu membantu mengeja namanya sendiri. Rayu. Jin tersenyum pada ibunya, seolah ingin mengenalkan nama ciptaannya pada Nyonya Ayong, yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Mata sipit dan tulang pipi yang menonjol membuat wajah istri Tuan Choi yang sudah tak muda lagi terlihat tirus dan cantik. Penampilannya yang tak kalah modis dari gadis-gadis muda menyatakan bahwa wanita ini bukan sekadar seorang ibu rumah tangga biasa. Ya, Nyonya Eyong adalah seorang konsultan bisnis yang ternama di kotanya. Tak heran kecerdasannya melihat peluang bisnis membuat laki-laki muda ini tercatat sebagai cebol muda yang kaya raya. Ada satu hal yang membuat Nyonya Eyong berbeda dari konsultan bisnis lainnya. Ibu cantik ini tak memiliki kantor resmi di luar. Ia menggunakan rumah sebagai tempatnya bekerja. Tak heran, ibu dari Choi Yujin ini selalu memiliki banyak waktu di rumah. Ya, Aira, masuk. Nyonya Eyong menarik tangan Rengganis untuk masuk ke rumah super mewah keluarganya. Tak canggung-canggung, wanita parubaya itu merangkul punggung Rengganis sampai ke sofa berwarna krim yang empuk. Sementara Yujin mengikuti mereka dari belakang dan ikut duduk tepat di hadapan Rengganis. Nyonya Eyong menutup wajah Rengganis dengan tangannya dalam jarak 1 jengkal. "Oma!" teriak Yujin protes. Nyonya Eyong dan Rengganis tertawa bersamaan. Sejak tadi mereka sadar mata Yujin tak pernah lepas dari wajah Rengganis. "Kau jatuh cinta? Hah?" ucapnya Ayong dalam bahasa Korea aksen Seoul yang kental. Yujin tak menjawab pertanyaan ibunya. Laki-laki bertubuh tinggi itu hanya mengacak-acak rambutnya sendiri sambil memperlihatkan deretan gigi putihnya yang teratur. "Tunjukkan kamar Aira dan ingat bahwa semua barang-barang ini hati-hati," perintah Nyonya Ayong sambil membelokkan matanya jenaka. "Oke." Tanpa menunggu perintah 2 kali, Yujin berdiri dan menyeret koper besar milik Rengganis. Sementara gadis cantik di belakangnya sedikit membungkukkan tubuhnya untuk menghormati nyonya rumah dan kemudian bergegas mengikuti langkah kaki Yujin yang telah berada di beberapa langkah di depannya. Sebuah ruang besar terbentang setelah tubuh indah Rengganis meliuk di antara lorong pendek berdinding kaca dengan penerangan remang-remang bagai malam bulan purnama, redup dan romantis. Lilin-lilin berukuran besar berbaris memberi kesan cantik di lorong setengah lingkaran. Lilin berwarna putih itu bertahta di atas wadah cantik terbuat dari besi bercat emas tertempel di dinding-dinding kaca. Mata Rengganis tak bisa berpaling dari sebuah lukisan besar yang terpasang di dinding lebar ruang rumah keluarga Choi. Nyonya Ayong sangat cantik dengan berutan hanbok sutra berwarna hijau muda berpadu kuning terang. Sementara Tuan Choi senior dan Tuan Choi junior bertaksedo hitam rapi. Gajah, Yujin memberi kode pada Rengganis untuk segera mengikuti langkahnya melewati ruang tengah dengan 2 setel sofa, melewati berukuran jumbo, warna merah dan kuning emas. Sebuah lemari kaca transparan besar bersandar di salah satu dinding ruang, penuh dengan piala dan medali-medali penghargaan. 2 guci besar menghias di 2 sisi buffet kaca yang terlihat elegan itu. Kaki Rengganis terus mengikuti langkah Yujin termasuk saat berbelok ke kiri dan menemui 2 buah pintu berdaun kembar. Sebuah pintu menuju ruang kerja Nyonya Ayung yang didesain seperti sebuah ruang kantor seorang CEO dan pintu satu lagi mengarah ke bagian belakang rumah dengan daun pintu terbuat dari kaca transparan yang tertutup hordeng mewah berbahan tebal berwarna coklat muda. Sedikit saja berbelok dari pintu kaca itu, sebuah kolam renang berwarna biru seakan membuat mata Rengganis kembali mengingat halaman belakang rumahnya yang selama ini selalu menjadi tempatnya bersantai sekedar menenangkan pikiran di saat penat. "Itu kamarmu." Yujin menunjuk sebuah kamar yang berseberangan langsung dengan kolam renang tersebut. Kamar cantik yang berdinding kaca di ketiga sisinya dan ada satu sisi bertembok beton. Dinding-dinding kaca lebar yang ditutupi gorden putih berbelah kupu-kupu. Sebuah king bed mewah bertutup bed cover lembut berwarna coklat beradu putih terlihat dari tempat Rengganis dan Yujin berdiri saat ini. "Lewat sini." Tangan kanan Yujin menarik tangan Rengganis, berusaha membantunya menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu-batu berwarna-warni yang didesain cantik. Dibentuk selayak jembatan kecil yang menghubungkan rumah utama dan kamar spesial tamu yang sengaja dibuat privat dan istimewa. Rengganis hanya mampu terdiam memandangi tangannya yang kini digenggam erat Yujin.
Saat menemukan kesempatan secepat kilat, Rengganis melepaskan tangannya dari tangan gagah Yujin. Yujin tersenyum. Pemuda itu bahagia melihat kedua bibir Rengganis yang berwarna merah. Cantik, gumam Rengganis, mata indahnya mengagumi bangunan di depannya. Sepertimu, Yujin menatap halus ke wajah Rengganis. Dokter muda itu tersenyum dan segera membuka handle pintu berusaha menghindari tatapan mata sayu milik laki-laki yang dengan sangat mudah terbaca isi hati dan perasaan pada dirinya. Tinggallah di sini selama yang kamu mau, ucap Yujin tulus. Rengganis tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Maaf, aku mau istirahat dulu boleh? Pinta Rengganis halus. Oh iya, tentu. Perjalanan jauhmu pasti membuatmu lelah. Aku tinggal, nanti Ajuma akan datang ke sini membawakan makanan ringan dan jus mangga kesukaanmu. Jus mangga? Mata Rengganis terbelalak. Ya, jus mangga. Aku tahu semua. Oma sudah telepon Mami Aira, tanyakan semua yang menjadi santapan favoritmu. Kamsahamnida, Rengganis tampak takjub dengan perlakuan hangat dan sambutan terbaik keluarga Tuan Choi pada dirinya. Jika ingin kemana saja, beritahu aku ya, aku akan antar. Jangan pergi sendiri, aku khawatir. Kata-kata yang keluar dari bibir merah Yujin seakan membawa kenangan Rengganis pada pemuda six-pack yang telah mencuri semua perhatiannya selama ini. Pemuda yang selalu mengkhawatirkan keadaannya, pemuda yang selalu berani mengambil resiko berbahaya demi menyelamatkannya. Pemuda tangguh yang selalu biasa Rengganis andalkan. Hei, Yujin menggerak-gerakkan telapak tangannya di depan wajah Rengganis, persis apa yang dilakukan ibunya tadi saat di ruang tamu. Oh ya, Rengganis gelagapan. Aku pergi. Yujin menutup pintu setelah sebelumnya memberikan lambaian tangan dan kiss baik kocak ala bocah kecil. Rengganis tertawa sendirian, membayangkan tingkah lucu dan kekanak-kanakan Yujin. Kapten Biru dan Yujin adalah dua laki-laki dengan tipe yang bertolak belakang, bagai dua kutub yang berlawanan. Dua laki-laki yang sama-sama memiliki karisma yang kuat. Kapten Biru yang telah berhasil menarik perhatian Rengganis dengan sikap dingin dan misteriusnya, sikap tertutup dan tak bisa ditebak, yang selalu berhasil membuat dada Rengganis berdebar setiap saat. Laki-laki tampan yang membuat Rengganis merasa terlindungi dan emosi naik turun. Sementara Yujin laki-laki yang hangat dan menunjukkan ketertarikannya begitu terang-terangan. Laki-laki humoris yang mampu membuat hati Rengganis yang kacau balau menjadi riang. Kehidupan dan latar belakang keluarga yang jelas. Sementara Kapten Biru bagaimana keluarganya pun Rengganis tak pernah tahu. Kapten tampan itu tak pernah sekalipun berniat mengenalkan dirinya pada keluarga besarnya. Tak pernah atau belum, Rengganis tak pernah tahu. Sebuah panggilan masuk di telepon genggam milik Rengganis. Tangannya segera meraup sebuah isi tas yang tadi dijinjingnya. Sebuah handphone keluaran merek ternama kini berada di genggaman tangan gadis cantik itu. Nomor baru, ucapnya membaca panggilan tak terjawab yang baru saja mati tanpa sempat diangkatnya. Sebuah pesan masuk terbaca dari notifikasi. Selamat istirahat Nona cantik, aku siap menjagamu meski sampai ke dalam mimpi. Rengganis tersenyum tanpa berniat membalas pesan yang baru masuk itu. Dipandangnya sebuah stiker lucu, bergambar seorang bocah laki-laki berkewarganegaraan sama dengan Yujin, dengan seikat bunga-bunga mawar mekar berwarna putih. Gadis itu masih tersenyum diletakkannya telepon genggam miliknya itu di atas perut. Pelan-pelan matanya terpejam. Bulu-bulu mata lentik itu tertutup rapat, menyembunyikan garis mata. Kelopak mata yang berhias eyeshadow berwarna krim bergradiasi bersama warna baby pink itu mengatup sempurna, membiarkan Rengganis hanyut dalam mimpi indahnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.